1 tahun yang lalu, saya pernah menuliskan opini, yaitu opini yang didasarkan pada kisah-kisah masa lalu, atau opini yang didasarkan pada sejarah, yang mana opini yang saya tuliskan itu kesimpulannya adalah bahwa gaya kepemimpinan Presiden Jokowi yang gemar membangun itu, apakah itu membangun jalan tol, jalan raya, bandara, bendungan, dan lain sebagainya, itu pembangunan yang besar-besaran itu adalah karena beliau pemimpin yang berlatar belakang dari bumi Mataram. Jadi Jokowi dalam kepemimpinannya suka membangun itu, ditinjau dari sisi kesejarahan itu tidak heran. Tidak mengherankan. Mengapa tidak mengherankan? Karena dari catatan sejarah yang saya baca bahwa memang ciri khas raja-raja atau pemimpin yang lahir dari bumi Mataram pada umumnya adalah suka membangun. Bumi Mataram adalah daerah yang kini telah menjadi Provinsi Yogyakarta atau Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Juga sebagian daerah yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi kota Solo dan Magelang. Disitulah tempat yang diidentifikasi sebagai bumi Mataram atau pusatnya bumi Mataram. Sekarang mari kita buktikan apakah betul orang-orang atau para pemimpin yang lahir dari bumi Mataram itu adalah mereka yang suka melakukan pembangunan. Jika kita memahami sejarah, dahulu di wilayah yang kini disebut Yogyakarta, Magelang, dan Solo itu telah berdiri kerajaan yang disebut dengan nama Kerajaan Medang, atau disebut juga dengan nama Mataram kuno. Apa yang ditinggalkan dari Mataram kuno itu? Peninggalannya sangat luar biasa, sebab kerajaan itu meninggalkan hasil pembangunan yang luar biasa. Di antaranya itu adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Dan sebagaimana kita ketahui juga bahwa Borobudur itu adalah mahakarya teragungnya. Artinya karya terbesar bangsa Mataram mungkin yang dibangun di tahun kuno, di mana karyanya itu masih bisa dinikmati hingga hari ini. Candi Buddha terbesar di dunia tidak tanggung-tanggung kan, Borobudur itu. Pun juga dengan Candi Prambanan, itu juga candi yang di zamannya bahkan hingga hari ini merupakan candi Hindu terbesar ya di Indonesia atau bahkan mungkin di Asia Tenggara. Nah, memahami hal itu, bahwa jelas bahwa orang Mataram atau raja-raja Mataram kuno itu memang darahnya itu atau gayanya itu memang suka membangun. Itu bukti bahwa memang orang dari bumi Mataram itu suka membangun. Kemudian kita melompat kepada Mataram Islam. Pada masa Kesultanan Mataram atau Mataram Islam, kita juga dapat memahami bahwa
raja-raja yang memerintah di Kesultanan Mataram itu juga ambisinya dalam membangun itu besar juga. Apa buktinya? Buktinya dari raja pertama Mataram hingga raja terakhirnya Amangkurat Agung itu kerajaan itu sering gonta-ganti ibu kota. Jadi sering membangun ibu kota baru itu. Membangun ibu kota baru atau gonta-ganti ibu kota itu tentu perkara besar kan. Jadi kalau kalau rajanya bukan seorang yang berjiwa membangun, itu akan gagal. Nah, Mataram, Kesultanan Mataram itu sanggup akan hal itu. Lebih dari 2 kali loh ya Mataram ini gonta-ganti ibu kota ini. Gonta-ganti ibu kota itu kan memerlukan pendanaan, perencanaan pembangunan dan lainnya yang matang kan. Tidak mungkin akan terlaksana kalau memang kala itu raja-raja dari Kesultanan Mataram itu bermental tempe kan, tidak mungkin. Jadi terbukti juga bahwa memang pada masa itu Kesultanan Mataram itu raja-rajanya gemar melakukan pembangunan. Selain melakukan pembangunan fisik seperti melakukan pembangunan ibu kota dan infrastruktur lainnya, pada zaman Kesultanan Mataram juga sebagaimana kita pahami, masa itu juga raja-rajanya ambisi membangunnya tinggi. Seperti membangun lumbung-lumbung padi di Jawa Barat itu kan jasa daripada raja-raja Mataram kan. Lumbung-lumbung padi yang sekarang dikenal sebagai daerah Indramayu, Subang, Karawang itu kan yang membangun itu kan orang Mataram. Gagasan daripada raja-raja atau pemimpin Mataram untuk memenuhi kebutuhan pasukannya yang kala itu akan menyerbu Jakarta atau menyerbu Batavia. Nah, itu peninggalan pembangunan dari raja-raja Mataram Islam. Sudah terbukti ya 2 ya. Jadi memang Mataram kuno terbukti raja-rajanya suka membangun. Mataram Islam juga terbukti raja-rajanya suka membangun. Nah, sekarang kita melompat ke zaman Republik. Pada zaman Republik sebelum pemerintahan Jokowi ini, presiden yang gemar membangun adalah Presiden Soeharto. Perlu Anda pahami bahwa Soeharto ini lahir dari wilayah yang kini atau wilayah yang disebut dengan bumi Mataram juga, karena Pak Harto itu kan lahir dari provinsi Yogyakarta kan begitu. Zaman Pak Harto ini pembangunan Indonesia ini kan dilakukan secara besar-besaran kan. Pembangunan bendungan, jalan raya, jalan tol, sekolah dan lain sebagainya itu di zaman Pak Harto itu dilakukan dengan cara besar-besaran. Ini kalau Pak Harto tidak memiliki jiwa sebagaimana nenek moyangnya orang Mataram, ini kan tidak mungkin juga kan begitu. Maka tidak mengherankan jika Pak Harto nantinya digelari oleh MPR DPR itu dengan Bapak Pembangunan. Jadi terbukti lagi nih, zaman Republik orang pemimpin yang lahir dari bumi Mataram itu memang gemar membangun. Nah, yang terakhir adalah pemerintahan saat ini, yaitu pemerintahan Presiden Jokowi itu. Presiden Jokowi suka membangun. Nah, opini yang saya ajukan ini, kenapa Presiden Jokowi suka membangun itu atau suka melakukan pembangunan? Karena beliau merupakan pemimpin yang berasal dari bumi Mataram. Itulah opini saya.